Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal takunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahidah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, atas kesempatan yang selalu diberikan kepada kita, agar kita menjadi orang yang selalu bisa manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita tersebut. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kita pagi ini adalah terkait dengan kemandirian umat. Kita perlu punya kemandirian dalam hidup ini agar kita bisa membangun izzah, membangun kemuliaan dalam hidup kita. Karena salah satu doa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam 4 hal yang melemahkan itu adalah, salah satunya adalah wa'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Berlindung kepada Allah atas ketidakmampuan, atas sesuatu yang kita menjadi tidak berdaya dalam hidup ini di bawah kungkungan orang lain. Karena kita tidak mampu mandiri dalam hidup ini. Kita selalu di bawah bayang-bayang orang lain. Hadirin rahimakumullah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang izzah ini. Walillah izzati walir rasuli walil mu'minin, bahwa izzah itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang beriman. Bahwa izzah kemuliaan itu adalah kita yang berhak. Kita yang berhak. Tetapi terkadang kita tidak berdaya dikarenakan kita tidak bisa membangun kemandirian dalam hidup ini. Sementara Allah sudah meninggikan kita, memuliakan kita, tetapi umat ini terkadang menempatkan dirinya tidak pada kemuliaan itu. Kenapa? Tidak mampu membangun kemandirian. Tidak mampu membangun kemandirian itu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, umat ini perlu mandiri. Artinya, umat ini perlu membangun dirinya untuk tidak tergantung kepada orang lain. Sumber-sumber daya yang ada di seputar kita, kita bisa manfaatkan. Apa yang ada dengan kita, kita maksimalkan dan kita optimalkan. Maka insya Allah, ketika kita tidak mandiri, maka kita tidak bisa mewujudkan fungsi senyatanya kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi, surat Al-Baqarah 143 itu. Menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi bagi manusia, kata Allah. Saksi manusia keseluruhan. Menjadi umat yang terkemuka, yang menjadi saksi bagi umat yang lainnya. Apakah di kehidupan ini maupun di kehidupan yaumul qiyamah nanti. Sekaligus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan itu. Begitu. Ketika kita tidak mampu mewujudkan itu, maka kita tidak akan bisa menjadi apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang umat yang terkemuka itu, yang fungsinya nanti menjadi saksi atas semua manusia. Lalu kemudian umat ini tidak akan mampu menjadi ustazitul alam, menjadi pemimpin peradaban di kehidupan ini, karena tidak mandiri itu. Sementara umat ini 700 tahun lebih menjadi pemimpin peradaban. Oleh karena itu terkadang jemaah rahimakumullah, saya kurang tertarik ketika membicarakan sekarang adalah masa akhir zaman. Karena apa? Akhir zaman itu lama. Karena kita masih ada satu fase kepemimpinan yang belum kita lalui. Rasul mengatakan dalam hadisnya bahwa kepemimpinan umat ini ada fase-fasenya. Fase pertama adalah fase di mana kepemimpinan Rasul di situ. Nabi ada di situ. Lalu fase kedua, dalam hadis dikatakan bahwa fase-fase kepemimpinan para khulafa rasyidin, pemimpin yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Fase yang ketiga ada fase kepemimpinan yang berdasarkan keturunan. Maka di situ ada fase Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamluk, fase Utsmaniyah. Setelah jatuh itu, dengan tahun yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki, lalu masuk fase adalah fase kepemimpinan-pemimpin yang zalim. Setelah berakhirnya fase kepemimpinan Utsmaniyah itu, maka masuklah pada fase kepemimpinan yang keempat itu. Kita masuk fase kelima, kita belum sampai ke sana. Kembali kepada fase kepemimpinan yang berdasarkan sumber yang bersumber kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah. Ketika fase itu belum sampai, maka kita akan bicara tentang akhir zaman itu. Karena kita belum sampai pada fase itu. Umat belum lagi sampai kepada fase menjadi ustazitul alam kembali, menjadi pemimpin peradaban kehidupan ini. Di samping di mana banyak hadis saja menjelaskan tentang bahwa akhir zaman itu akhir di mana manusia tidak ada lagi yang baik. Itu. Orang yang berada pada fase itu, pada waktu di mana menjelang kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia ketika itu. Kenapa? Tidak ada satu pun lagi orang baik yang hidup ketika itu. Banyak hadis yang menjelaskan itu. Sampai kalaupun ada satu orang yang baik, kata Rasul dalam hadisnya dijelaskan, kalau ada satu orang yang baik saja, maka dimanapun dia berada, walaupun di atas gunung, dalam gua, maka akan ada angin dingin yang mengikutinya hingga mematikan orang tersebut. Ketika masih ada orang yang bisa menyebut nama Allah, 50 tahun lagi Allah tunda kiamat itu. Kita dibuai dengan akhir zaman karena kita tidak diinginkan menjadi orang-orang yang kembali bangkit dalam kehidupan ini. Hadirin jemaah rahimakumullah, menjadi pemimpin peradaban itu adalah satu hal di mana diperlukan kemandirian itu. Ya. Selain sebagai syuhada 'alan nas, menjadi saksi bagi manusia, lalu menjadi pemimpin peradaban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal kita harus bisa ketika kita menginginkan terwujudnya menjadi pemimpin peradaban itu, terwujudnya kemandirian umat itu. Yang pertama adalah membuat perencanaan yang matang dalam kehidupan ini pada umat ini. Sebagaimana Allah telah menggambarkan bagaimana perencanaan Yusuf alaihissalam selama 15 tahun dia merencanakan itu
ketika menjelang terjadinya paceklik yang panjang. Bermula dari mimpi, lalu ditafsirkan mimpi itu, lalu kemudian membuatlah perencanaan hingga terlewatkan, terselamatkannya paceklik itu bagi masyarakat Mesir ketika itu. Butuh perencanaan-perencanaan yang jelas. Ya. Lalu kedua adalah di mana termanfaatkannya semua sumber daya optimal. Tidak ada yang terabaikan. Sebagai satu contoh saja, yang kecil-kecil saja, bagaimana Rasulullah memperhatikan agar jangan sampai ada yang terabaikan, terbuangan percuma. Dari sisi makan saja. Dari sisi makan saja. Bagaimana itu? Rasulullah memerintahkan agar tidak ada makanan yang terbuang dengan sia-sia. Sampai ketika ada nasi yang sedikit itu dikumpulkan, hendaknya dimakan kembali, kata Rasulullah. Dimakan. Jangan terbuang begitu saja. Ya. Mungkin itu juga salah satu hikmah orang tua kita dulu mengatakan ketika ada nasi terbuang menangis dia. Begitu orang tua kita menyampaikan begitu kan. Jangan nak, jangan sampai sia-sia makan tuh anunya berlebih berbuang-buang, nangis nasi itu dimakan aninya. Kenapa? Salah satunya harus mengatakan kita tidak tahu dari nasi yang mana keberkahan itu Allah berikan. Tapi kadang-kadang kalau kita nengok wong yang makan jilat tangannya rasa jijik. Tapi itu bahagian yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai ada yang terbuang begitu saja. Satu waktu Rasulullah berjalan di sebuah tempat, ya, di sebuah tempat. Lalu kemudian Rasul menemui seekor bangkai kambing yang mati. Lalu Rasul mengatakan, kenapa tidak kalian manfaatkan ini? Kenapa? Bukankah kalian bisa samak, ambil kulit kalian samak? Yang diharamkan adalah memakan bangkai itu. Memakan bangkainya haram, tetapi menyamak kulitnya, dimanfaatkan kulitnya itu bisa. Sebegitu Rasulullah mengajarkan bagaimana bisa memanfaatkan apa yang ada. Di sisi lain, Rasulullah mengatakan tentang bagaimana lahan-lahan yang ada dimanfaatkan. Rasul mengatakan manfaatkan lahan kalian. Kalau tidak bisa manfaatkan, maka berikan orang lain untuk bisa memanfaatkannya. Berikan. Rasulullah itu pernah menyerahkan mengelola tanah di Khaybar dengan orang Yahudi dengan sistem bagian paruan hasilnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz memerintahkan tentang bagaimana lahan itu dimanfaatkan, bisa diambil hasilnya dengan pola apakah kalian mendapat separuhnya, apakah sepertiganya, apakah seperempatnya, apakah sepersepuluhnya, kata Umar bin Abdul Aziz. Dimanfaatkan sehingga lahan itu tidak rusak, tinggal begitu saja. Kita terlalu sering meninggalkan aset-aset kita yang tidak termanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Hadirin rahimakumullah. Saya itu di belakang rumah ada tanah semeter kali semeter ditanamin kangkung. Itu selama beberapa bulan itu kangkung tidak beli lagi. Jadi harus semeter kali semeter tanam kangkung, lalu semeter kali semeter tanamin bayam gitu. Tidak beli. Lalu ada yang dimasukin polybag, tanamin cung, cabai, bisa dimanfaatkan. Masalahnya adalah mau atau tidak saja, kan begitu. Lalu kemudian jemaah salat Jumat jemaah salat subuh rahimakumullah adalah bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Allah Subhanahu wa taala melarang betul ketika bagaimana akan berangkat perang. Allah mengatakan bahwa jangan semuanya berangkat pergi berperang, tapi ada yang tinggal. Lalu yang tinggal itu memperdalam ilmu agamanya, memperdalam ilmu keilmuannya. Jadi kita masuk kepada penempatan orang-orang yang masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Kan begitu.
Tidak semua berangkat berperang, tapi ada yang tinggal itu memperdalami keilmuan. Demikian juga ketika kita membahas agama, tidak selalu membahas tentang bagaimana hadis, bagaimana fikih, tapi bagaimana sistem bermasyarakat kita, sistem berpolitik kita, sistem berekonomi kita. Itu kadang ketika bicara ekonomi selesai dengan bank syariah. Tapi ekonomi itu luas. Bagaimana saling berinteraksi, bermuamalah sesama kita, cara, sikap. Tidak selesai. Ada orang mengatakan bahwa yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah akad. Tapi tidak selesai di akad. Yang membedakan itu akad. Akad itu adalah salah satu dimensinya, tetapi masih ada yang lainnya. Ya, masih ada yang lainnya. Oleh karena itu, kita perlu terus memperdalami, terus mempelajari hal-hal yang dimana masing-masing kita menempatkan orang-orang dan tentang pengetahuan tertentu. Ada yang di kedokteran, ya, ada yang di ekonomi, ada yang di hukum segala macamnya. Agar apa? Terbangun kemandirian itu. Terbangun kemandirian itu termasuk adalah bagaimana kita bisa memproduksi kebutuhan kita yang kecil-kecil saja. Dulu di Malaysia itu ada namanya Arkom. Arkom itu sudah bisa menghasilkan kebutuhan harian masyarakat. Ya. Sabun, odol, ya, minyak segala macam. Kalau bisa begitu, kita tidak lagi terpaku, tidak lagi terbatas dengan orang lain gitu, tergantung orang lain. Contoh kecil-kecil baik, ketika minyak goreng dimainkan, sudah kelabakan gitu. Andaikan bisa ada orang yang bisa mempelajari bagaimana mengelola sawit itu menjadi minyak biasa, itu kita lebih terjaga. Orang-orang kampung itu tidak terpengaruh dengan ketika minyak goreng itu menjadi gejolak. Kenapa? Orang-orang kampung sudah biasa buat minyak dari minyak kelapa. Ya kan? Kita tinggali sekarang. Kenapa tidak kita lakukan? Ya bukan yang rebus, Pak. Yang mana kata minyak goreng rebus, Pak. Nah, yang jual gorengan nih, mana ada jual rebusan. Kan begitu. Ada teman di Facebook mengatakan, Ustaz, aku ini ada sawit yang setiap bulannya saya infakkan hasilnya, bagai hasil sawitnya itu untuk kepentingan. Saya katakan, andaikan ini bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola menjadi minyak, ya secara kecil-kecilan, maka kita akan bisa terlepas itu. Tidak terpengaruh kita kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sebagai sebuah renungan kembali bagi kita. Bagaimana kita perlu membangun kemandirian. Membangun kemandirian termasuk dalam kemandirian ekonomi. Hal yang paling dibutuhkan itu. Sehingga kita tidak lagi berada di dalam bayang-bayang orang lain. Menjadi orang yang selalu terkadang ditakut-takutin. Itu yang dikata Rasulullah itu. A'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita mandiri. Jangan sampai dikit kita tidak pasti berkata apa-apa. Kenapa? Kita di bawah tekanan orang lain. Kita malah di bawah tekanan uang. Banyak utang budi dengan uang. Tergantung dengan uang. Kita tidak bisa bicara apapun. Kita tidak bisa berbuat apapun. Gitu. Tapi kalau kita bangun kemandirian, uang nak ngapain, kita jalan terus. Kan gitu. Pak Ibu yang melakukan masalah, ini sebagai sebuah renungan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, membangun kesadaran kita kembali, ya, untuk membangun umat ini agar umat ini kembali berjaya. Sebagaimana Rasul mengatakan, kita menjadi suhada ala nas, menjadi saksi bagi manusia yang lainnya, termasuk sampai yaumil kiamah nanti. Dan Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.